Saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Pelayanan kesehatan esensial tetap harus dilakukan. Apa saja? Mengapa? Ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-122. Mulai video 76 dan puluhan video berikutnya, kita sudah membahas tentang pedoman, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 revisi kelima. Pada video saya yang ke-122 ini akan membahas pelayanan kesehatan esensial. Ini merupakan video ke-47 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang pelayanan kesehatan esensial. Apa sih itu? Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan berkelanjutannya selama situasi pandemi. Pelayanan kesehatan esensial dalam hal ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal bidang kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial maupun upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Pada saat pandemi berlangsung, sistem kesehatan dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi di satu sisi serta pemenuhan pelayanan kesehatan rutin di sisi lain. Keterbatasan berbagai sumber daya menyebabkan pengalih tugasan hampir semua lini di sistem kesehatan untuk merespon kebutuhan pandemi. Namun, jika kebutuhan pelayanan kesehatan rutin dasar tidak terpenuhi, dikhawatirkan hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian karena berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem kesehatan perlu disiapkan supaya dapat beradaptasi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama wabah berlangsung. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan pelayanan. Seperti apa? Begini penjelasannya. Sejalan dengan perkembangan transmisi COVID-19, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan identifikasi terhadap pelayanan yang dapat diberikan dan prioritas pelayanan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam rangka merespon keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemik COVID-19 serta mengurangi paparan dan risiko transmisi baik untuk masyarakat itu sendiri maupun bagi tenaga kesehatan atau non-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan identifikasi dan prioritas pelayanan kesehatan tersebut, juga untuk mencegah tidak bertambahnya angka kesakitan dan kematian yang dapat membebani sistem kesehatan.
Pelayanan tersebut dikategorikan sebagai pelayanan esensial antara lain: 1. Pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus kehidupan dan berkelanjutan layanan keluarga berencana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini mengacu pada pedoman yang disusun oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan. Pedoman ini dapat diunduh melalui situs yang bisa dilihat di video ini. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan untuk tuberkulosis. Pedoman mengenai tuberkulosis merujuk pada protokol tentang pelayanan tuberkulosis selama masa pandemik COVID-19. Dan ini dapat diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Ketiga, pelayanan kesehatan untuk HIV. Pedoman mengenai HIV merujuk protokol pelaksanaan layanan HIV/AIDS selama pandemik COVID-19. Ini dapat diunduh juga melalui situs yang tertera di video ini. Keempat, manajemen penyakit menular lainnya. Berikut pedoman yang dapat menjadi acuan antara lain: pelayanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia dalam situasi pandemik COVID-19 yang dapat diunduh melalui situs yang terdapat di video ini. Kemudian pelaksanaan pencegahan dan pengendalian demam berdarah tinju atau DBD dalam situasi pandemik COVID-19 yang dapat diunduh melalui situs yang tertera di video ini. Kemudian protokol layanan malaria dalam masa pandemik COVID-19 yang juga dapat diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Selanjutnya yang kelima, manajemen penyakit kronis, antara lain penyakit kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, penyakit mental. Berikut pedoman yang dapat menjadi acuan adalah pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang dapat diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Kemudian, penanganan penyakit tidak menular dalam masa pandemi COVID-19 yang juga dapat diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Sobat Sehat, selanjutnya yang keenam, pelayanan imunisasi. Pedoman mengenai pelayanan imunisasi merujuk pada petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemik COVID-19 yang dapat diunduh melalui situs yang tertera pada video ini. Kemudian yang ketujuh, kelanjutan terapi rawat inap kritis. Kedelapan, pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit akut umum yang memerlukan intervensi segera. Kemudian yang kesembilan, ketersediaan obat-obat esensial, terutama obat-obat untuk manajemen penyakit kronis, serta pelayanan diagnostik dasar, bank darah, dan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan. Sobat Sehat, pemilihan pelayanan yang akan diprioritaskan pemberiannya sebaiknya disesuaikan dengan konteks sistem kesehatan dan beban penyakit di masing-masing daerah. Namun, di awal prioritas sebaiknya ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah kesakitan dan kematian ibu dan anak, mencegah eksaserbasi akut penyakit kronis dengan menjaga ketersediaan regimen pengobatan serta untuk memenuhi kebutuhan kondisi-kondisi darurat. Selanjutnya kita akan bahas strategi adaptasi pelayanan kesehatan esensial dalam situasi respon pandemi COVID-19.
Jika sudah ditetapkan pelayanan kesehatan esensial apa saja yang diprioritaskan, langkah berikutnya adalah menetapkan strategi pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Jika fasilitas di mana pelayanan tersebut biasanya diberikan telah ditunjuk menjadi tempat perawatan khusus bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, pelayanan bisa dialihkan ke lokasi lain. Salah satu caranya dengan mengalihkan dan mengkonsentrasikan pemberian pelayanan akut di FKTP seperti puskesmas atau di unit gawat darurat rumah sakit tingkat pertama. Jika ini tidak bisa dilakukan, lokasi lain yang memungkinkan untuk dijadikan alternatif perlu dipertimbangkan. Misalnya, lokasi ad hoc yang berada di masyarakat, seperti di sekolah atau di balai kesehatan. Lokasi tersebut dapat menjadi lokasi utama pemberian pelayanan untuk gejala seperti demam, perdarahan terkait kehamilan, nyeri dada, atau sakit kepala. Jika pandemi berlangsung berkepanjangan, pihak berwenang perlu secara teratur mempertimbangkan kembali status pelayanan kesehatan yang dianggap esensial, seperti pelayanan rawat jalan untuk kondisi yang tingkat kedaruratannya dapat berubah sewaktu-waktu, contohnya pada pengobatan kanker. Selain itu, karena terbatasnya pelayanan rujukan di tengah situasi pandemik, setiap tenaga kesehatan harus siap mengambil tanggung jawab tambahan terkait manajemen kondisi yang bisa mengancam jiwa, misalnya kesulitan bernafas, syok, perubahan status mental, dan cedera pada pasien dari segala usia. Untuk pelayanan imunisasi, jika kapasitas sistem kesehatan masih utuh dan pelayanan kesehatan rutin masih bisa dipertahankan seperti biasa, serta didukung dengan masih memadainya tenaga kesehatan dan pasokan vaksin, pelayanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dengan tetap menjalankan langkah-langkah pengendalian infeksi sesuai dengan protokol. Surveillance untuk PD3I juga harus terus dilakukan untuk mempertahankan deteksi dan penanganan kejadian PD3I secara lebih awal untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Jika memungkinkan, dilakukan integrasi antara surveillance PD3I dengan surveillance COVID-19. Jika pelayanan imunisasi terdampak, maka perlu direncanakan strategi untuk mengejar ketinggalan vaksinasi serta untuk menjalankan pemulihan program imunisasi. Karena adanya rekomendasi pembatasan sosial selama pandemi COVID-19, pelaksanaan imunisasi massal tidak dianjurkan. Untuk penyakit tidak menular kronis atau penyakit-penyakit lainnya yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler, tuberkulosis, dan HIV/AIDS, penguatan rantai pasokan untuk memastikan kesinambungan regimen pengobatan dan pemberian stok obat pada pasien untuk jangka waktu yang diperpanjang dapat menjadi strategi pencegahan eksaserbasi akut serta mengurangi kebutuhan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi digital dapat diintensifkan untuk mendukung pasien melalui komunikasi, konseling, dan manajemen informasi. Khusus untuk tuberkulosis, menemukan dan mengobati orang dengan tuberkulosis tetap menjadi pilar dasar pencegahan dan perawatan tuberkulosis. Namun disadari bahwa hal ini menjadi tantangan dan memerlukan strategi khusus. Dalam situasi respon pandemi COVID-19, di mana ada anjuran pembatasan sosial, maka kunjungan rumah dari kader kesehatan
dapat menjadi ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan esensial. Peran mereka dapat dioptimalkan dengan pemberian training tambahan untuk melakukan beberapa jenis pelayanan kesehatan sekaligus. Dalam pelaksanaannya, keselamatan para kader juga harus dijaga melalui penyediaan alat perlindungan diri dan dukungan umum lainnya untuk tenaga kesehatan. Peran sektor swasta termasuk LSM juga berpotensi untuk lebih ditingkatkan guna memberikan pelayanan kesehatan esensial selama pandemi berlangsung. Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta atau LSM dapat diminta untuk dijadikan lokasi pemberian pelayanan kesehatan rutin yang tidak bisa diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan publik yang dijadikan lokasi perawatan pasien COVID-19. Keselamatan baik pasien maupun tenaga kesehatan ketika pasien datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rutin perlu mendapat perhatian. Ketika pasien datang, kita belum bisa memastikan diagnosis pasien tersebut. Oleh karena itu, prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi perlu diterapkan dengan baik, khususnya di pintu-pintu masuk, tempat pemberian pelayanan, dan unit gawat darurat, baik itu di puskesmas, rumah sakit, bahkan di tempat pemberian pelayanan berbasis masyarakat seperti posyandu. Pengaturan jarak, kebersihan tangan, penggunaan APD yang tepat bagi tenaga kesehatan, serta pembersihan dan disinfeksi permukaan dan di lingkungan perlu diterapkan setiap saat. Prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI lebih lengkap dapat dilihat pada bab 6. Jika diperlukan, maka pelatihan penyegaran langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi dasar dan tambahan yang harus diadopsi terkait COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk semua tenaga kesehatan di semua tingkat sistem kesehatan. Kapasitas screening dan triase untuk semua pasien serta isolasi untuk pasien COVID-19 juga perlu diperkuat, termasuk pengaturan ruangan dan alur pasien, serta tempat penyimpanan alat pelindung diri, dan produk-produk pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebaiknya, waktu konsultasi bisa dijadwalkan untuk menghindari kerumunan pasien di ruang tunggu. Ruang tunggu juga sebaiknya ditata ulang untuk memastikan jarak fisik. Jumlah pengunjung dan waktu kunjungan sebaiknya dibatasi. Jika memungkinkan, penataan ulang ruangan untuk menciptakan aliran pasien satu arah sebaiknya dilakukan untuk meminimalkan kontak yang tidak perlu antara pasien dan tenaga kesehatan. Perubahan-perubahan strategi pemberian pelayanan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat untuk mempersiapkan dan membimbing perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang aman selama pandemi berlangsung. Informasi penting lain yang harus disampaikan antara lain kondisi kesehatan seperti apa yang dapat ditunda pengobatannya atau yang harus segera ditangani. Demikian juga dengan langkah-langkah pencegahan infeksi dasar perorangan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat memutuskan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka protokol standar terkait respon COVID-19 harus dijalankan. Seperti screening pasien pada saat kedatangan, triase untuk menentukan prioritas penanganan, mekanisme isolasi, serta pelaksanaan kriteria dan protokol rujukan untuk pasien yang diduga COVID-19. Penetapan alur pasien yang efektif ini merupakan hal yang penting di semua tingkat pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, untuk mendukung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial,
kita akan membahas beberapa hal yang perlu dilakukan. Guna membantu daerah dalam mendukung kesiapan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan rutin, maka diperlukan mekanisme dan protokol untuk mengatur pemberian pelayanan kesehatan rutin ini yang dikoordinasikan dengan rencana operasional respon pandemi COVID-19. Di dalam protokol ini hendaknya ditetapkan ambang batas kapan pengurangan bertahap pelayanan kesehatan rutin komprehensif menjadi pelayanan kesehatan rutin yang esensial seharusnya dilakukan. Di tiap tahap perlu ditentukan pelayanan kesehatan rutin apa saja yang akan ditunda atau dipertahankan, serta strategi pemberian pelayanannya. Perlu diatur juga bagaimana berbagai sumber daya yang ada, seperti keuangan, tenaga kesehatan, peralatan, obat-obat akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pandemi sekaligus kebutuhan pelayanan kesehatan rutin. Selain itu, koordinasi antara sektor publik dan swasta juga perlu dilakukan jika sektor swasta ingin dilibatkan secara efektif. Pemberian pelayanan kesehatan esensial perlu dinilai dan dipantau supaya kita bisa mengetahui kesenjangan dan kebutuhan yang ada, serta secara dinamis memetakan jalur-jalur rujukan. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa dilibatkan, baik untuk pemenuhan respon pandemik maupun mempertahankan pelayanan kesehatan rutin, sebaiknya dilakukan pemetaan Fasiankes, baik yang ada di sektor publik, swasta maupun yang dimiliki oleh TNI atau Polri. Demikian juga untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan 4 skenario transmisi COVID-19 dan dikoordinasikan dengan rencana operasional respon COVID-19. Kekurangan tenaga kesehatan dapat diantisipasi dengan berbagai cara sebagai berikut. Pertama, meminta tenaga kesehatan untuk bisa bekerja lembur dengan mendapatkan insentif tambahan. Kedua, meminta bantuan tenaga kesehatan dari daerah yang belum terkena dampak COVID-19. Tiga, mengidentifikasi tenaga kesehatan yang sudah terkualifikasi dari pensiunan atau intern yang memiliki surat izin praktek. Keempat, memobilisasi LSM, TNI Polri, Palang Merah, Bulan Sabit, dan sektor swasta. Kelima, meningkatkan dukungan untuk pelayanan berbasis rumah. Keenam, memanfaatkan platform berbasis web untuk pelayanan klinis langsung, pelatihan, dukungan dalam pengambilan keputusan klinis. Kemudian yang ketujuh, melatih dan memanfaatkan tenaga dari sektor non-kesehatan untuk mendukung fungsi di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya fungsi administratif, pemeliharaan, dan lain-lain. Kedelapan, bila perlu, pertimbangkan untuk mengadakan percepatan jalur pelatihan dan sertifikasi awal. Dengan bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan, maka dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti yang pertama, memberlakukan jam kerja yang sesuai dan memastikan tenaga kesehatan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Kedua, memberikan bimbingan, pelatihan, dan persediaan alat perlindungan diri untuk membatasi paparan terhadap risiko infeksi. Ketiga, memberikan keamanan fisik dan dukungan psikososial. Keempat, pemantauan penyakit, stres, dan kelelahan. Kelima, memastikan pembayaran gaji, cuti sakit, insentif, dan lembur itu tepat waktu. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan
adalah ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan persediaan esensial lainnya. Dengan adanya kebutuhan untuk mengalihkan suplai dan obat-obatan bagi respon pandemi yang dapat diperparah dengan terganggunya rantai pasokan karena efek wabah di sektor lain, maka stock out dari suplai untuk pelayanan kesehatan esensial sangat mungkin terjadi. Memastikan ketersediaan suplai esensial bisa dilakukan dengan pertama-tama membuat daftar kebutuhan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan esensial yang akan dipertahankan. Kemudian memetakan farmasi dan pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jika memungkinkan, pembuatan platform untuk melaporkan inventaris dan stock out persediaan merupakan hal yang bisa dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan ulang persediaan yang dibutuhkan. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas memantau keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan esensial. Setelah ada keputusan mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan esensial yang akan dipertahankan pemberiannya, maka pemberian dan penggunaan berbagai pelayanan kesehatan tersebut dipantau dan dianalisis secara berkala. Setiap gangguan pelayanan yang ada harus disoroti dan dicarikan jalan keluar untuk menyesuaikan pemberian pelayanannya, termasuk strategi-strategi untuk mempertahankan target-target pencapaian di masing-masing layanan. Jalan keluar yang difikirkan bisa mempertimbangkan optimalisasi tenaga kesehatan, alokasi sumber daya, dan memastikan ketersediaan suplai esensial. Pemantauan keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan esensial dapat dilakukan menggunakan indikator-indikator sistem informasi kesehatan yang sudah ada, seperti sistem informasi kesehatan rutin dan sistem pencatatan statistik vital. Indikator-indikator tersebut perlu dikumpulkan dan dianalisis secara rutin, agar pemantauan juga bisa dilakukan secara rutin. Data yang dikumpulkan dan dianalisis sebaiknya mengikut sertakan data mengenai pola penggunaan pelayanan rawat jalan, penggunaan pelayanan kesehatan primer, jumlah total pemulangan pasien dari rumah sakit, serta angka kematian dibandingkan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya. Jika memungkinkan, analisis dilakukan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kelompok masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal untuk memastikan prinsip ekuitas dalam pemberian pelayanan kesehatan esensial tersebut. Berikut contoh indikator yang dapat digunakan untuk memantau keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan. 1. Jumlah total kunjungan rawat jalan atau pelayanan kesehatan primer. 2. Jumlah total pemulangan dari rumah sakit dan kematian di rumah sakit, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan COVID-19. 3. Jumlah tenaga kesehatan yang dapat bekerja yang dikelompokkan berdasarkan kelompok pekerjaan. 4. Jumlah tenaga kesehatan yang mengalami COVID-19 yang dikelompokkan berdasarkan kelompok pekerjaan, termasuk tenaga kesehatan atau perawat di panti breda dan fasilitas perawatan jangka panjang. Kelima, obat-obatan atau suplai esensial yang persediaannya kurang dari 2 bulan yang tidak dipastikan akan diisi kembali secara tepat waktu atau yang akan diisi kembali, baik dipastikan maupun tidak. Keenam, pelayanan antenatal care pertama dari ibu hamil. 7. Jumlah kelahiran di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, jumlah bayi di bawah 1 tahun yang menerima dosis ketiga imunisasi difteri, tetanus, dan pertusis atau DPT 3.
Kemudian 9, jumlah perempuan yang menerima kontrasepsi baik oral maupun suntik. Ke-10, jumlah anak berusia 0 sampai 59 bulan yang masuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerima pengobatan kurang gizi atau wasting dan edema pitting bilateral. Ke-11, persentase instalasi gawat darurat rumah sakit dengan alat triase tervalidasi yang ada. Ke-12, rasio kematian di rumah sakit akibat cedera akut dengan kematian keseluruhan akibat cedera akut. 13, jumlah pasien rawat inap akibat kedaruratan kardiovaskuler dan cerebrovaskuler akut. Ke-14, jumlah kasus tuberkulosis baru dan kambuhan yang dilaporkan. 15, jumlah diagnosis kanker baru. Berbagai indikator di atas perlu dipantau dan dilaporkan selama periode tertentu, mingguan atau bulanan. Dalam situasi pandemi, memperoleh data yang aman dan tepat waktu bisa menjadi tantangan utama. Upaya-upaya tambahan untuk mendapatkan laporan bulanan atau mingguan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan daerah mungkin akan diperlukan. Meskipun belum tentu dapat mencerminkan kondisi secara nasional, pengumpulan data dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan sentinel tertentu yang dapat dengan cepat dan mudah memberikan layanan bisa dilakukan. Data tersebut setidaknya dapat digunakan untuk memberikan bukti-bukti awal adanya perubahan dalam pemberian dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Di daerah-daerah di mana informasi kuantitatif tidak cukup untuk sistem informasi kesehatan tidak sering digunakan. Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan harus dihubungi secara langsung melalui telepon agar laporan yang relevan dapat diterima secara proaktif. Jika memungkinkan, data dari tenaga kesehatan di komunitas dan platform-platform pemberian pelayanan lain seperti pelayanan di rumah dan pelayanan jangka panjang sebaiknya juga dikumpulkan dan dianalisis. Sobat Sehat, demikianlah di video 122 ini kita telah membahas tentang pelayanan kesehatan esensial. Kita akan bertemu pada video ke-123 yang membahas tentang formulir-formulir, panduan-panduan, format-format laporan terkait pelayanan COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.